Jadi tatkala Allah ini nguji seorang mukmin dengan sakit, baik keras ataupun ya ringan, yang di situ kok tidak bisa melaksanakan ibadah ataupun tidak sama sekali tidak bisa melaksanakan atau melaksanakan dengan tidak sempurna, tapi dia tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia tahu bahwa di dalam sakit pun ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan iman, sehat alafiyah, bisa melaksanakan sholat duhur dengan berjamaah. Semoga diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk melengkapi sholat duhur kali ini kita akan membacakan satu dua hadis daripada fadilah amal dari kitab Muntakhab Ahadits, hadis-hadis pilihan. Wala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulum fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kan kemarin ya. An Anas bin Malik radhiyallahu, diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza batala Allahu azza wa jalla al-'abda al-muslima bi bala'in fi jasadihi, tatkala Allah menguji al-'abda seorang hamba al-muslima yang beragama Islam, yang muslim, menguji bi bala'in dengan satu cobaan, fi jasadi, di dalam tubuhnya, yang menimpa jasadnya atau tubuhnya. Qala Allah azza wa jalla lil malak, maka Allah akan berfirman kepada seorang malaikat. Ucapannya, uktub lahu sholihah amalihi alladzi kana ya'maluhu. Jadi catatlah untuknya sholihah amalihi, amal-amal solehnya, alladzi kana ya'maluhu, yang dia ini kerjakan atau amalkan, yang sudah diamalkan, ini. Jadi catatlah untuk dia kesolehan amalnya, atau dimaknai amal solehnya yang dikerjakannya sampai saat ini. Fa in syafahu, jika Allah memberikan kewarasan, kesembuhan kepadanya, wasalahu wa taharahu, maka berarti Allah telah membasuhnya dan mensucikan orang itu dari dosa. Wa in qabadahu, jika Allah mencabut ruhnya, ghafara lahu, maka Allah akan mengampuninya, wa rahimahu, dan memberikan kasih sayang, rahmat kepadanya. Jadi hadis ini bermakna ketika Allah menguji seorang muslim dengan penyakit ataupun dengan cedera ataupun yang lainnya, sakit, maka tatkala dia sabar, maka malaikat atas perintah Allah tetap disuruh nulis ganjaran amal soleh yang dilakukan, yang saat sakit itu dia tidak bisa ngerjakan. Nah ini karena apa? Tatkala sakit kan tidak bisa mengerjakan sempurna seperti ketika sehat. Tapi berkat rahmat Allah, ganjarannya tetap ditulis oleh malaikat atas perintah Allah. Nah ini fadilah
daripada kita istiqomah untuk menjalankan amal soleh. Karena sakit pun kita ditulis ganjaran mengalir sebagaimana kita waras. Nah, itu adalah rahmat Allah bagi seorang muslim yang istiqomah. Jika kok ternyata asbab itu, asbab syariatnya dia meninggal dunia, asbab penyakit itu tentunya Allah mengampuninya. Tatkala disembuhkan oleh Allah, masih hidup umur panjang, tapi dia pernah sakit terus sabar, berarti dosanya pernah dilakukan dicuci oleh Allah lewat sakit itu. Masya Allah, ini adalah bukti rahmat Allah kepada seorang muslim. Nih, baik sehatnya maupun sakitnya pun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Terus An Shaddad bin Ausin radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu berfirman, idza talaitu 'abdan, ya seperti hadis qudsi ini, hadis qudsi firman Allah. Idza talaitu 'abdan, tatkala aku menguji 'abdan seorang hambaku min ibadi dari hamba-hambaku, mukminan yang mukmin, yang tadi muslim yang sekarang disyaratkan mukmin. Ini fahamidani, masya Allah, ini jadi dikasih bala oleh Allah ujian, tapi kok hamidani tetap dia bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala mabtalaitu, terhadap apa yang telah aku ujikan kepadanya, fa ajru lahu kama kuntum tujruna lahu wa huwa shahihun. Maka Allah ini memerintahkan kepada malaikat yang isinya, jadi tulislah ganjaran atau berikan ganjaran kepada mukmin tadi, kama kuntu, sebagaimana engkau memberikan ganjaran, nulis ganjaran lahu kepada mukmin yang sakit tadi, wa hum shahihun, tatkala dia ini waras atau sehat. Jadi serupa semakna dengan hadis yang sebelumnya nih. Jadi tatkala Allah ini nguji seorang mukmin dengan sakit, baik keras ataupun ya ringan, yang di situ kok tidak bisa melaksanakan ibadah ataupun tidak sama sekali tidak bisa melaksanakan atau melaksanakan dengan tidak sempurna, tapi dia tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia tahu bahwa di dalam sakit pun ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus memuji, maka atas perintah Allah malaikat disuruh nyatat amalan-amalan yang dikerjakan ketika sehat, berarti mengalir terus walaupun tidak dikerjakan. Nah, ini adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tentunya diberikan pada mukmin yang berilmu. Wah, ini karena apa? Tatkala tidak berilmu, tentunya dia ini tidak hamidani, tambah dia ini tidak gersa ataupun malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mukmin yang salah. Apalagi tidak mukmin, maka di saat ini muslim atau mukmin. Karena apa? Tatkala mukmin dia ini percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam sakit pun ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dua hadis, semoga memberikan inspirasi dan juga dorongan untuk beramal soleh tatkala kita sakit, terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan, kita akhiri dengan kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu